Sebuah di sini saya akan menjelaskan praktik yang pertama untuk penelitian dan studi kasus itu tulis. Yang pertama saya akan bersama latihan. Nah, pada latihan ini berisi latihan konseling yang dibagi menjadi dua tingkat, ada beginner dan intermediate. Nah, di mana setiap submodulnya ini berisi full exercise yang masing-masing melatih konsep dasar sampai konsep lanjutan dalam pemrograman konseling. Dari sini pertamanya ada main.dt. Nah, main.dt ini biasanya berisi atau menjadi titik masuk untuk fungsinya untuk menjalankan latihan-latihan yang mudah itu sebagai tempat uji coba kode untuk dipisah ke dalam kode yang lebih spesifik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian beginner section. Di sini yang pertama saya untuk download. Nah, download ini merupakan latihan pertama yang paling dasar yaitu cetak output sederhana seperti yang lain. Tujuan utamanya untuk memahami pokok dasar Kotlin. Kedua, ada basic types di mana pada basic types ini membahas tipe data dasar dalam Kotlin seperti integer, double, string, boolean. Latihan ini merupakan bagian dari Kotlin menangani tipe data dan deklarasi variabel. Yang ketiga ada control flow. Nah, untuk exercise satunya di sini tentang percabangan dasar seperti if else. Dan exercise nya melanjutkan dengan kondisi lebih kompleks, biasanya menggunakan when function. Kemudian untuk exercise tiganya di sini latihan ulangan yang menggunakan for dan while loop. Kemudian exercise selanjutnya fokus pada kontrol tambahan seperti break, continue. Kemudian exercise kelima di sini identifikasi logika, percabangan, dan loop dalam kasus yang lebih realistis. Kemudian yang keempat ada function. Function ini pada exercise pertama ini merupakan dasar deklarasi fungsi, nama fungsi. Kemudian exercise kedua ini fungsi dengan parameter berbentuk. Kemudian exercise ketiga ini latihan default, argument, dan name parameter. Exercise keempat ini latihan membuat fungsi lebih ringkas menggunakan expression body. Kemudian exercise yang kelima latihan kombinasi fungsi untuk menyelesaikan masalah lebih kompleks. Selanjutnya ada collection. Nah, untuk collection ini pada exercise pertama ini pengenalan list table list. Kemudian exercise kedua latihan manipulasi koleksi, ada add, remove, filter. Dan exercise ketiga ini latihan penggunaan map dengan set. Nah, di sini penting untuk menyimpan data lebih terstruktur. Selanjutnya ada classes. Nah, classes ini pada exercise pertama proses ini latihan tentang konsep OOP dasar. Yang pertama itu ada penggunaan kelas sederhana dengan properti. Kemudian exercise kedua latihan struktur dan bentuk dalam kelas. Kemudian exercise ketiga ini latihan penggunaan objek dan instansiasi beberapa kelas sekaligus. Nah, yang ketujuh ada no save. No save ini membahas bagian yaitu seperti label, tipe string, save-call, elpis operator yang bertujuan mencegah error pointer exception. Nah, selanjutnya kita masuk ke intermediate. Nah, intermediate ini berisi konsep Kotlin yang lebih lanjut, di mana di sini pertama kita masuk ke bagian classes dan interface. Nah, pada exercise pertama latihan inheritance dasar dan polymorphism. Exercise kedua itu latihan implementasi interface. Kemudian exercise ketiga latihan abstract class dan override method. Kemudian exercise keempat itu latihan kombinasi class plus interface dalam desain program. Selanjutnya kita masuk ke extension function. Nah, extension function pada exercise pertama
pertama dia latihan membuat extension seperti function string dan custom function. Kemudian exercise kedua ini latihan extension dengan parameter dan penerapan dalam kasus nyata. Kemudian yang ketiga ada lambda expression with receiver. Nah, exercise pertama dia itu pengenalan lambda dengan receiver sering dipakai pada DSL. Kemudian exercise keduanya latihan penggunaan apply dan builder style function. Kemudian exercise ketiganya latihan lanjutan membangun struktur kode lebih deklaratif. Kemudian masuk ke library dan API. Nah, pada exercise pertamanya itu latihan menggunakan standar library Kotlin. Exercise keduanya latihan fungsi API seperti let, lam, also. Kemudian exercise ketiganya itu latihan pemanfaatan library untuk efisiensi kode. Masuk ke node safety. Pada exercise pertama, latihannya itu label lebih kompleks. Kemudian exercise kedua itu latihan safe listing dan smart cast. Exercise ketiga itu latihan penggunaan tanda seru dengan hati-hati. Kemudian exercise keempat latihan kasus real world penanganan data. Kemudian masuk ke objek. Pada exercise pertama dia itu latihan singleton object. Yang kedua itu latihan komunikasi object, dan yang ketiga itu latihan anonymous object. Selanjutnya masuk ke special classes. Nah, di sini yang exercise pertamanya itu latihan open class dan inheritance di Kotlin. Exercise keduanya itu latihan spesial kelas seperti data class, select class, kemudian masuk ke properties. Properties ini pada yang pertama itu dia latihan properti dasar dan getter setter. Kemudian yang kedua dia latihan latinate dan lazy initialization. Yang kedua itu latihan customization. Yang ketiga baru dia latihan late init and lazy initialization. Kemudian yang keempat dia latihan advanced property behavior. Di latihan ini masuk ke scope function. Nah, di scope function ini ada exercise pertama itu latihan scope seperti let dengan apply. Kemudian exercise keduanya itu latihan penggunaan scope function dalam desain kode yang bersih. Jadi secara keseluruhan Kotlin ini berisi latihan Kotlin mulai dari dasar syntax, non-problem, function dan class, collection, safety, sampai konsep intermediate seperti scope function, extension function, dan DSL, lambda, receiver. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan bagian to-do list. Nah, merupakan latihan yang paling dasar. Di sini, to-do list ini menggunakan arsitektur retire yang memisahkan tanggung jawab kode menjadi 3 lapisan, yaitu data repository, logika, service, dan tampilan view, di mana hal ini dilakukan agar kode kita modular, bersih, dan visual. Nah, dimulai dari komponen dasar yang mengkomponasi jalannya aplikasi, yaitu ada to-do dan nah, to-do di sini adalah data class yang mewakili objek tugas. Dalamnya terdapat ID, title, dan is finished. Kemudian auto increment di sini saya menggunakan complete object dan si generate. Fitur ini sangat penting karena aplikasi secara otomatis memberikan ID secara beruntun setiap ada tugas baru sehingga tidak akan ada ID. Kemudian yang kedua input util. Nah, ini merupakan objek pembantu khusus pengambilan input dari keyboard agar kita bisa menampilkan label pesan dan membaca input user dalam satu baris kode.
Selanjutnya masuk ke lapisan penyimpanannya atau repository layernya. Ini merupakan tempat di mana data benar-benar dikelola. Di sini dibagi menjadi dua file. Yang pertama itu di repository atau interface-nya. Ini merupakan kontrak yang mendefinisikan apa saja yang bisa dilakukan terhadap data seperti menambah, menghapus, memperbarui, mencari, dan mengurutkan. Ini memastikan standarisasi fungsi di seluruh aplikasi. Selanjutnya masuk ke to-do repository. Ini jantung dari penyimpanan data kita. Di sini saya menggunakan array list to-do untuk menyimpan data di memori. Untuk logika pencariannya menggunakan fungsi filter dan contains dengan ignore case sama dengan true. Artinya jika user mencari belajar atau pelajar, data tetap akan dihitungkan. Kemudian untuk logika pengurutannya menggunakan block wing untuk memilih kriteria urutan yaitu ID, judul atau status, dan memadukannya dalam sort by atau sort by descending sesuai permintaan user. Kemudian masuklah ke bagian lapisan logika bisnisnya atau the service layer-nya, di mana lapisan ini bertugas menjembatani antara data mentah dengan apa yang akan dilihat user. Nah, di sini ada to-do service sebagai interface-nya. Itu di service yang mendefinisikan layanan saja yang tersedia berbagian tampilan atau view. Kemudian itu di service atau implementation. Di sini logika aplikasi dijalankan. Contohnya pada fungsi show to do's, service akan mengambil data dari repository lalu melakukan pengecekan. Di mana jika data kosong, ia akan menampilkan pesan data to do belum tersedia. Service juga bertugas menangani error pesan error jika penghapusan atau pembaruan data gagal. Selanjutnya masuk ke dalam lapisan tampilannya atau layernya. Bagian terakhir yaitu interaksi langsung dengan pengguna. Di sini ada to the view. View ini mengelola menu interaktif. Di sini menggunakan while true agar user bisa terus melakukan aksi sampai mereka memilih X atau kembali. Kemudian untuk fitur pembatalannya, itu unggulan di sini adalah setiap kali user diminta menginput, mereka bisa mengetik X untuk membatalkan aksi tersebut. Ini membuat aplikasi lebih user friendly. Kemudian integrasinya, View tidak pernah menyentuh data secara langsung, dia selalu meminta bantuan to the service untuk membuat seleksi. Selanjutnya, terakhir ada titik jalur utama atau meja, yaitu terakhir adalah file main.ktj. Di sini kita merakit semua komponen di mana kita membuat objek repository, lalu memasukkannya ke service, dan terakhir memasukkan service ke view, di mana teknik ini disebut dependency injection yang membuat kode kita sangat fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, dengan penjelasan yang jelas setelah interface dan implementasi di setiap lapisannya, aplikasi ini sudah menggunakan perangkat lunak yang baik. Sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.